Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini saya akan menginformasikan ya, informasi terkait dengan penghapusan pajak gaji ya di tahun 2025 yang viral ya, dimana banyak yang kemudian meng-like, kemudian memposting ulang terkait dengan informasi adanya penghapusan pajak gaji ya, PPh pasal 21 tentunya kalau kita berbicara tentang penghapusan pajak gaji di tahun 2025. Apakah isu itu sebenarnya benar atau tidak? Nah, di sini di dalam video ini saya akan menjelaskannya ya secara singkat namun lengkap ya, mudah-mudahan Bapak Ibu guru itu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nah, jadi yang pertama dulu, isu awal viralnya informasi terkait dengan penghapusan gaji ini itu berada di media sosial Instagram gitu ya. Jadi di media sosial itu beredar postingan populer yang menyatakan bahwa pemerintah resmi menghapus pajak penghasilan PPh 21 untuk gaji di bawah 10 juta per bulan gitu. Nah, postingan ini tuh mendapatkan banyak respon, khususnya di kalangan guru, sehingga menimbulkan miskonsepsi ya. Banyak yang mengira bahwa semua pekerja dengan gaji di bawah 10 juta maka otomatis bebas pajak ya. Kalau di negara yang lain memang seperti itu. Nah, tapi di Indonesia ya kita masih tetap harus membayar pajak ya. Nah, faktanya seperti apa sebenarnya? Jadi kalau kita lihat di sini per tanggal 15 2025, di mana waktu itu ya Menko Perekonomian dan Menko Keuangan Menteri Keuangan ya yang terbaru Pak Purbaya itu mengadakan konferensi pers yang mereka menjelaskan sebagai berikut. Pertama, pemerintah memang akan menanggung PPh 21 tapi tidak berlaku untuk semua pekerja ya Bapak Ibu guru ya. Pertama saya jelaskan lagi ya, saya ulangi bahwa pemerintah itu memang akan menanggung PPh pasal 21 tapi tidak berlaku untuk semua pekerja. Nah, kebijakan ini ditujukan hanya untuk sektor tertentu, bukan secara umum untuk seluruh pekerja bergaji di bawah 10 juta. Jadi dengan kata lain bahwa ya kemungkinan besar Bapak Ibu guru ataupun yang lain ya yang penghasilannya di bawah 10 juta bisa bebas pajak. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa untuk Bapak Ibu guru ya tetap akan mendapatkan pajak ya PPh pasal 21. Nah, sayangnya waktu konferensi pers itu tidak disebutkan secara detail ya pekerja-pekerja seperti apa yang akan dibebaskan pajak PPh pasal 21 ini ya, atau pajak penghasilan lah semacam itu. Nah, di situ tidak sama sekali dijelaskan secara detail. Nah, kemudian untuk sektor yang ditanggung pajak ya, jadi ada sektor padat karya ya seperti industri dan manufaktur ya, kemudian sektor pariwisata seperti misalnya hotel, restoran maupun kafe gitu. Nah, jadi jika seseorang bekerja di dua sektor ini dan bergaji kurang dari 10 juta, ini tidak perlu membayar pajak PPh 21 karena ditanggung pemerintah. Jadi sudah dijelaskan Bapak Ibu guru ya, ada dua sektor ini. Nah, berarti dengan kata lain ya untuk Bapak Ibu guru mau nggak mau ya tetap harus bayar pajak ya, termasuk dosen juga ya harus bayar pajak. Nah, saya juga tidak mengerti kenapa kok hanya dua sektor ini yang dibebas pajakan gitu. Karena kalau kita mengacu kepada siapa yang berkontribusi terhadap negara ya semuanya sebenarnya berkontribusi terhadap negara. Tetapi kenapa kemudian hanya cuma dua sektor yang dibebaskan pajaknya? Ini menjadi pertanyaan besar ya buat teman-teman guru maupun di semuanya ya. Tentu bagi mereka yang di sektor padat karya ya seperti industri, manufaktur, kemudian di sektor pariwisata ya hotel, restoran dan kafe akan senang ya karena mereka tidak akan mendapatkan potongan pajak gitu ya. Jadi kalau penghasilannya katakanlah ya 9.900.000 ya mereka juga tidak akan mendapatkan potongan pajak gitu. Nah, di guru-guru di Indonesia
udah penghasilannya kecil, potongan pajaknya besar, apalagi pernah saya singgung ya terkait dengan kalau golongan 3 itu potongan pajaknya menjadi 6%, golongan 4 menjadi 15% atau 16%. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan yang harus sebenarnya dipertimbangkan. Nah, ini posisi guru dan tenaga kependidikan ya. Jadi kalau kita lihat memang di sini untuk sektor pendidikan itu tidak termasuk dalam program yang akan dipotong pajaknya. Nah, guru baik yang sudah bersertifikasi maupun yang non sertifikasi itu tetap wajib membayar pajak PPh 21 sesuai dengan aturan. Nah, potongan pajak ini sebenarnya untuk guru ya. Jadi golongan 3 itu 5% plus 1% BPJS. Nah, golongan 4 itu 15% plus 1% juga BPBS. Jadi termasuk tunjangan juga termasuk dipotong pajak. Jadi kabar bahwa guru bebas pajak kalau gajinya itu kurang dari 10 juta itu adalah berita yang tidak benar, Bapak Ibu. Ya, artinya Bapak Ibu guru tetap harus membayar pajak ya. Tetap harus membayar pajak. Kalau kemarin saya hitung-hitung itu perbedaan antara golongan 3 dengan golongan 4 itu hanya perbedaannya cuma 100.000 gitu, karena memang yang golongan 4 itu cukup besar ya potongan pajaknya. Jadi ya itu tadi antara golongan itu kayak seperti tidak ada perbedaan yang signifikan gitu. Nah, selanjutnya ini program paket ekonomi di tahun 2025, di mana di sini disebutkan bahwa selain soal PPh pasal 21, pemerintah juga itu mengumumkan 8 program akselerasi ekonomi, antara lain program magang fresh graduate ya, yang dimana sekitar 20.000 peserta itu mendapatkan uang saku setara UMP selama 6 bulan. Kemudian bantuan pangan yaitu 10 kg beras per bulan di Oktober hingga November, itu dievaluasi untuk Desember. Kemudian bantuan BPJS ketenagakerjaan itu diskon kurang lebih 50% iuran JKK dan JKM bagi pekerja non upah, misalnya ojek online maupun kurir. Kemudian manfaat perumahan BPJS TK ya, itu bunga kredit diturunkan dari BI rate plus 5% menjadi BI rate plus 3%. Kemudian ada percepatan deregulasi tata ruang untuk mendukung investasi dan pilot project gig ekonomi ya, coworking space di Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Batam, Makassar, Manado, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya simpulkan ya, informasi yang beredar itu menyebutkan bahwa tidak semua gaji 10% dan 10 juta itu bebas pajak. Itu hanya sektor padat karya dan pariwisata yang ditanggung pajaknya. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya kenapa hanya 2 sektor itu, nah silakan berkomentar ya. Nah, guru tetap bayar pajak bagi guru maupun tunjangan sertifikasinya. Informasi viral yang beredar ini adalah disinformasi karena tidak menyebutkan batasan sektornya. Nah, pemerintah merilis kebijakan ini sebagai bagian dari paket ekonomi di tahun 2025 untuk sebenarnya mendorong lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat. Seperti itu. Jadi, itu ya Bapak Ibu ya, saya kira sudah jelas ya bahwasanya Bapak Ibu guru tetap harus membayar pajak. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.